Bayangkan sebuah era di mana aturan dalam pertarungan hampir tidak ada. Tahun 1997, di tengah panasnya Brazil, seorang pria bernama Marker melangkah masuk ke dalam ring. Dia bukan sekedar petarung, dia adalah monster seberat 118 kg. American freestyle wrestling, and I'm here at the World Valley. His specialty is freestyle wrestling, and this step into this ring, that would be Dan Severn. Lawannya Paul Varelans, raksasa setinggi 2 meter lebih. Some of the toughest competition. And now he's definitely more. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertandingan biasa, melainkan eksekusi brutal. Mark tidak memukul untuk mencetak poin, dia memukul untuk menghancurkan. Varlins is one tough kid, but he's taking some brutal shots to be able to stop the fight. Bottarelli had to step. Kita melihat Mark membanting raksasa itu, lalu menghujamkan lutut ke wajahnya berkali-kali hingga wasit terpaksa menghentikan laga. Tapi, bagian paling mengerikan bukanlah darah yang mengucur, melainkan pengakuan Mark sendiri. I'm gonna try and explain it. This is something totally different. What do you? Wow, it's wild. You get to the point where you have. Of course you would. You know why? I mean, you fought the next guy, and then the next guy right after. Yeah, and it's a feeling I didn't even know was possible. Dalam narasi yang dingin, dia berkata, saat bel berbunyi, aku bisa mencium rasa takut mereka. Bagi Mark, nyiksa lawan bukan soal olahraga, tapi soal memaksakan kehendaknya secara fisik. Dia mengaku bahwa kemenangan adalah perasaan terbaik di dunia, sebuah candu yang bahkan lebih memabukkan daripada obat-obatan. Dan inilah kisah tentang bagaimana candu itu perlahan-lahan menghancurkan dirinya. So Modi, you think you're gonna bring to this Well, I think that I feel visible, Wow. like a flashlight. Yeah, that makes sense. Yeah, I mean, think of our emotions, and we can't have that, That's right. right? Kita lompat 2 tahun kemudian ke tahun 1999. Kita bertemu Marker di sisi yang berbeda. Di luar ring, dia bukan monster, dia tampak lembut. That's the bloody thing they're trying to ban. Yes, in the goriest sport you've ever seen. Yeah, I can't do that. Sorry to interrupt. Namun, di balik pintu rumahnya, kita mulai melihat retakan-retakan kecil yang kelak akan meruntuhkan hidupnya. Kenalkan, Dawn, kekasih Mark. Hubungan mereka rumit, mereka tampak mesra, tapi ada ketegangan yang aneh. Perhatikan adegan sederhana saat Dawn membuatkan smoothie. Mark memarahinya dengan lembut hanya karena Dawn salah pakai jenis susu. I switched to whole milk last week. Ini terdengar sepele, tapi ini menunjukkan betapa rapuhnya kontrol emosi Mark dan betapa toksiknya dinamika mereka. Dawn yang manja dan manipulatif, serta Mark yang mudah meledak namun segera meminta maaf. Di sini kita juga diperkenalkan pada Mark Coleman, sahabat sekaligus pelatih Mark. Coleman adalah tipe teman yang setia tapi juga keras, yang selalu mendorong Mark untuk terus bertarung demi uang. Namun, masalah terbesar Mark bukan lawannya di ring atau pacarnya yang labil. Masalahnya ada di laci obatnya. Kita melihat Mark mulai menyuntikkan obat penghilang rasa sakit. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya untuk medis, tapi kita tahu itu bohong. Tekanan untuk menjadi The Smashing Machine, tekanan finansial karena kontrak yang tidak dibayar penuh oleh promotor Jepang, semuanya mendorong Mark semakin dalam ke lubang jarum suntik. The contract's ending, so Yes, no contract anymore. 分かってねえな、まだ試合続けるつもりでいんのか need more money. But we have to discuss about. Yeah, Okay, it's okay. I understand. Okay. Just wait. Dunia melihatnya sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan, Mark disebut-sebut sebagai monster atau kaiju di Jepang. Tapi, di menit-menit awal ini, kita sebagai penonton tahu kebenarannya. Marker sedang sekarat perlahan di dalam dirinya sendiri. Cerita bergerak ke fase di mana hobi berubah menjadi bisnis yang kejam.
Mark kini bertarung di Pride FC Jepang. Ujian sesungguhnya adalah mewujud Igor, petarung Rusia dengan pukulan beton. Ini bukan lagi lawan kroco. Di pertarungan ini, untuk pertama kalinya marker dihancurkan. But wait, hold check. How was that not illegal on top of my head? Allowed to the head when an opponent. Igor menghujamkan lutut ke kepala Mark saat berada di posisi bawah. Dalam aturan Pride saat itu, gerakan ini ilegal. Secara teknis, pertandingan dinyatakan no contest, dibatalkan karena pelanggaran. Mark tidak kalah di atas kertas. Rekor tak terkalahkan ya selamat. Tapi perhatikan reaksi Mark, dia menangis histeris. Mengapa? Karena egonya hancur. Dia tahu dan dunia tahu, jika tidak ada aturan itu, Igor sudah membunuhnya. Ilusi bahwa dia tak terkalahkan runtuh malam itu juga. Bruises, you're not injured. You'll heal. Tops. Kekalahan mental ini memicu spiral kehancuran yang cepat. Rasa sakit fisik akibat pertarungan bertemu dengan rasa malu. Mark pergi ke apotek mencoba mendapatkan obat penghilang rasa sakit yang kuat, tapi ditolak karena butuh resep khusus. What? Really, just Medication. yes. Honey, I don't think they do that. The certification. You get permission for me? Thank you. Advil? Advil. Advil? Ini tidak menghentikannya. Dia menelpon dokternya, memanipulasi situasi demi mendapatkan suntikan yang lebih keras dari sekedar Voltaren. I know Dr. Rob was going to write that prescription for, and I know that you guys can give me the injection, but you know, a little stronger too as well. And I appreciate it. Well, you know, like a day without. Kita melihat Dawn, hubungan mereka semakin toksik dan menuduh Mark high atau mabuk obat. Padahal Mark sedang kesakitan. Tapi tuduhan Dawn terbukti benar tak lama kemudian. Momen paling mengerikan di babak ini terjadi di rumah mereka. Dawn menemukan Mark tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Overdosis. Tubuh raksasa itu diam tak berdaya. Dawn panik mengguncang tubuh Mark yang kaku. Okay. The winner is Daddy. A new playhouse. And a bike. Mark sempat sadar dalam kondisi linglung, bahkan ketika ditanya para medis siapa presiden AS, dia menjawab Ronald Reagan. Sebuah jawaban yang salah tapi lucu dalam konteks yang gelap. Mark Coleman terbang dari Ohio untuk intervensi. Disinilah kita melihat persahabatan sejati mereka. Coleman tidak menghakimi, dia memeluk Mark yang menangis ketakutan karena hampir mati. Mark berkata, "Aku tidak mau mati." Kejadian ini adalah poin di mana titik pertama Mark tidak bisa kembali. Mark setuju untuk masuk rehabilitasi. That's weird. It's fine. She called 911, and then I was kind of like in this weird altered state. Like I got a few of the questions wrong a little bit. I would say that even on a good day, I was telling them like, Please. I came out here to apologize, okay? I'm one. Come here. Hey, look at me. You're not gonna die, okay? And you got this. Setelah hampir mati karena overdosis, Marker kembali. Dia bersih, dia fokus, dan dia punya pelatih baru, yaitu legenda MMA, Bas Rutten. Bas tahu aturan Pride FC berubah. Tidak lagi ada headbutt, senjata andalan Mark. Jadi, Bas merombak gaya tarung menjadi striker, bukan cuma pegulan. Namun, ada satu momen yang sangat ironis pada saat latihan.
Cedera tendon lama Bas kambuh parah, membuatnya kesakitan luar biasa. Mark yang mengaku sudah bersih ternyata masih menyimpan stok lama obat penghilang rasa sakitnya. Tanpa ragu, Mark menawarkan solusi itu. Mark menyuntikkan obat tersebut ke tubuh Bas. Dalam hitungan detik, rasa sakitnya lenyap. Bas berkata, dia merasa seperti tanaman, tenang dan layak. Tapi di saat yang sama, Bas merasakan panas tubuh yang ekstrim menjalar. Disitulah Bas akhirnya sadar. Oh, jadi ini alasan kenapa kamu dulu selalu berkeringat deras. Ternyata keringat Mark selama ini bukan cuma karena latihan, tapi karena tubuhnya terbakar oleh obat-obatan. Ini momen ambigu yang brilian, di mana Mark menyelamatkan pelatihnya menggunakan racun yang dulu hampir membunuhnya. Look what the cat dragged. Look what the cat dragged. Okay, watch. Good. Boom to the body. Same load up. Boom to the head. But you see, He's having a heart attack. Someone call 911. I know this. I've been here many times. Oh, dude. I'm not using, I swear. That's it. Just breathe. And now I'll say it clear. A life that's full. This I did it but then again without exempt alone. Sementara karir Mark membaik, hubungan dengan Dawn justru memburuk. Dawn merasa terancam dengan kesembuhan Mark. Dia rindu Mark yang dulu, yang mabuk dan bergantung padanya. Puncaknya adalah saat Dawn memberikan hadiah sebuah mangkuk pecah yang disatukan kembali menggunakan lem super murah. Hasilnya berantakan. Metafora sempurna untuk hubungan mereka yang dipaksakan. Menjelang Grand Prix 2000 di Jepang, Mark membuat keputusan fatal. Dia melarang Dawn ikut karena butuh fokus total. Lebih parah lagi, Mark mengusir Dawn dari rumah. Kemas barangmu dan pergi, katanya. Kata-kata ini menghancurkan mental Dawn seketika. Did you call him? It's not fun. They're my friends. It's perfectly normal for them to call me and just. Sense. So they weren't calling to make sure you wouldn't cave. That you don't want me to go with you to Japan. I'm not saying that at all. I'm just saying, Don, I need you to understand this is a big deal. Cook for you. I clean your fucking underwear. I know and I'm you the big do. fucking This is the to me. There's situation. nothing I'm not gonna confusing say about that. it. You just look me in the eye. Don. Mark, I just need you to let me in. Do not do that. Don't act like all of a sudden you give two shits about my. All you give me are your shitty fucking leftovers, and you keep telling me. Working my ass off trying to stay sober around here. Sure, okay. Let's go. Come on. Let's fucking go. My ass off to make a life-changing amount of. Think that's encouraging? No, it's of course, because it's all about you. All about you. Pay for this fucking house. My stupid fucking fighting this pay for an inside job. About me, you know that, Mark? Excited about it, and I feel like we could just talk about this. The city, too hard, in a bedroom. Saking stresnya merasa dicampakkan, Dawn nekat membuka berangkas dan mengambil pistol. Mark harus bergulat secara fisik untuk merebut senjata itu darinya sebelum Dawn menarik pelatuk. Mark berhasil mengamankan pistol itu, tapi horor belum berakhir. Dawn berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Mark yang panik segera mengejarnya. Dia tahu Dawn akan melakukan hal nekat. Mark mendobrak pintu kamar mandi sekuat tenaga hingga terbuka. Pemandangan di dalam memilukan. Dawn sudah siap dengan benda tajam di tangannya, hendak memotong urat nadinya. Tapi Mark bergerak lebih cepat. Dia tidak memukul atau menarik kasar. Mark langsung memeluk Dawn, mencengkramnya dan menahan kedua tangan Dawn erat-erat agar dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Upaya bunuh diri itu gagal karena pelukan Mark. No! Didn't do anything! I'm wasting my whole fucking life! Doctor's gonna assess her mental health. And will I be able to do it?
Tidak ada darah yang tumpah, tapi tangis histeris Dawn pecah dalam dekapan Mark. Polisi dan ambulan akhirnya tiba. Dawn dibawa paksa ke rumah sakit untuk pemulihan mental. Mark berdiri di sana, terengah-engah hancur melihat wanita yang dicintainya harus pergi. Inilah titik yang tidak bisa kembali yang sesungguhnya. Mark harus berangkat ke Jepang untuk turnamen terbesar dalam hidupnya, sementara bayang-bayang Dawn yang nyaris bunuh diri masih menghantuinya. Dia pergi membawa badan, tapi jiwanya tertinggal di kamar mandi itu. Kita tiba di malam final Pride Grand Prix 2000. Hadiahnya $200.000. Marker tiba di arena dengan tubuh yang siap, tapi jiwanya kosong. Bayangkan dia baru saja meninggalkan wanita yang dicintai. Pikirannya tidak di sana. Di sisi lain, sahabatnya Mark Coleman tampil menggila. Coleman baru saja menghajar Akira Shoji. Coleman menang telak dan memastikan tempat di babak selanjutnya. Sekarang, semua mata tertuju pada Marker. Skenario impian semua orang adalah Marker versus Coleman di final, sahabat versus sahabat. Marker masuk ke ring melawan Kazuyuki, petarung Jepang yang tangguh. Awalnya, Kerr tampak seperti mesin penghancur yang biasa kita kenal. Dia mendominasi, dia menjatuhkan Fujita, dia memukulnya. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan. Di tengah-tengah pertarungan, Marker berhenti bergerak. Dia tidak dipukul KO, dia tidak dikunci, dia hanya mati mesin. Tubuhnya menolak perintah otaknya. Fujita melihat celah ini dan menghujamkan lutut bertubi-tubi. Wasit menghentikan pertarungan. Marker kalah, bukan karena lawan yang lebih hebat. Beaten, then quit. Oh, Marker. Yeah, that's a Win. Would it be hard for you to fight such a... and we'll see what happens. Okay. Of a decisive victory against Satake in the first round. A promising fighter looking to make a name for him. Working on his boxing game recently, and that we should... Take it down! Take it down! To have seen that. And there you have it, folks. Coleman will await the winner of the fight between Kazuyuki Fujita presents a tough challenge for Kerr. A man on a mission, and something tells me going with a win against one of the toughest. Similar to the man I know he is. He will... major upset of the evening. One thing I have to call attention to is he would rather be beaten than quit. Di ruang medis saat dijahit, Kerr berkata dengan tatapan kosong, "Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, rasanya seperti aku sudah mati." Beban mental meninggalkan Dawn, tekanan kecanduan dan kelelahan fisik akhirnya mematikan The Smashing Machine. Tapi cerita ini belum berakhir, ada twist tak terduga. Kazuyuki Fujita, orang yang mengalahkan Kerr, ternyata mengalami cedera lutut parah dan mundur dari turnamen. Coleman datang ke ruang medis menemui Kerr yang sedang dicahit. Momen ini sangat emosional. Kerr dengan wajah babak belur dan hati yang hancur melihat sahabatnya dan berkata, "Sekarang giliranmu, ambil uang itu." Coleman melangkah ke final menggantikan tempat Mark. Lawannya Igor, pria yang sama mempermalukan Mark pada saat yang lalu. Coleman bertarung seperti orang kesurupan. Dia menjatuhkan Igor dan menggunakan serangan lutut ke kepala. Serangan brutal yang sama yang dulu digunakan Kerr. Coleman memaksa Igor menyerah. Coleman menang. Dia menjadi juara Grand Prix dan membawa uang $200.000. Dia membalaskan dendam Mark. Tapi saat Coleman merayakan kemenangan di atas ring, kamera beralih ke Marker yang sendirian di shower ruang ganti. Dia tersenyum, tapi itu senyum yang paling sepi di dunia. Sementara Mark Coleman dilulukan sebagai raja baru dunia MMA. Marker yang sedang mandi menggunakan shower, air mengguyur tubuhnya yang babak belur. Dia tersenyum, apakah dia bahagia untuk sahabatnya atau mentertawakan ironi hidupnya sendiri? Mungkin itu adalah tawa kelegaan bahwa beban untuk menjadi The Smashing Machine akhirnya terangkat.
Mark, can you right now? Japan. Good. Go over here and get everything ready. All right? It'll be Dad. Yep. Been there, buddy. Boss, thank you. Thank you for everything. No, it's Care if fine. I go in? No. Go ahead. Go ahead. Thank you. Whatever. Let it go. Happen. I know. It's all yours to win now, Cole. Love you, buddy. Love you. Go bring it home. I'll get it done. So, Mark, the question is, will Coleman be able to avenge Let me step it away, all right? You just let me know if anything. for a real treat? You're gonna feel a little pinch and then a lot of burn. Two more. Crazy excited, and he's running to the fan. Film kemudian melakukan lompatan waktu yang mengejutkan ke masa kini. Kita tidak lagi melihat aktor Dwayne Johnson, melainkan Marker yang asli. Dia bukan lagi raksasa menakutkan. Dia pria parubaya yang sedang berbelanja di toko kelontong, sangat jauh dari gemuruh arena. Pasti kalian masih ingat Dawn, wanita yang mencoba bunuh diri dan masuk rumah sakit jiwa karena hubungan mereka yang toksik. Ternyata, 11 hari setelah kekalahan tragis Mark di Grand Prix tahun 2000 itu, Matt dan Dawn menikah. Ya, Anda tidak salah dengar, di puncak kekacauan hidup mereka justru mengikat janji suci. Marker pensiun pada tahun 2009. Meskipun hari ini namanya mungkin asing bagi penggemar UFC generasi baru, ia tetaplah salah satu pionir terbesar yang pernah menginjakan kaki di dalam ring. Dan begitulah kisah The Smashing Machine. Ini bukan sekedar film tentang baku hantam, ini adalah potret jujur tentang kecanduan, baik itu kecanduan jarum suntik, pada cinta yang merusak, maupun pada sensasi kemenangan. Marker mengajarkan kita bahwa lawan terberat tidak selalu berdiri di sudut ring seberang. Terkadang, lawan terberat itu ada di dalam kepala kita sendiri, atau tidur di samping kita setiap malam. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film malam ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.